Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi bareng kita di channel Jalan-Jalan Seru Santai, tempatnya cerita-cerita seru dari atas motor. Hari ini kita ngajak kalian buat ikut dalam petualangan yang tidak biasa. Mungkin teman-teman bosan dengan hidup pikuk perkotaan dan ingin mencari ketenangan yang sejuk. Nah, kali ini jalan-jalan seru santai berkunjung ke salah satu tempat yang tenang dengan suasana tempo dulu. Sebuah lokasi yang menjadi desa wisata di kota Purwakarta. Teman-teman mungkin pernah mendengar nama Kampung Tajur kan? Kampung yang masih menjaga kearifan lokalnya dan memiliki alam yang begitu asri. Di samping itu, Kampung Tajur juga memiliki penginapan yang masih satu kawasan. Resort villa yang terbilang masih baru dan mungkin belum banyak orang tahu. Sudah pasti villa atau resort ini cocok bagi teman-teman yang lagi cari ketenangan di area yang dikelilingi pesawahan dengan view 3 gunung sekaligus. Ada yang tahu tempatnya? Yap, bener banget, Tajur Kautineng di desa Tajur. Dan katanya sih, ini surga tersembunyi yang lagi viral. Penasaran kayak gimana? Tonton video ini sampai habis ya. Bismillah, yuk gaskan lur! Oke, kita mulai dari jalan Sangkuriang ya. Dan untuk menuju ke Purwakarta lewat Cimahi, kemudian Lembang, KBB, itu jalan alternatif yang menurut saya sih punya view yang cakep banget ya. Jadi teman-teman yang mau ke Purwakarta, yang mencari jalan alternatif selain tol dan jalan utama provinsi, bisa juga ke area Cimahi ya, atau jalur Cimahi ini melalui jalan Terusan Bajuri ini. Nah, di depan kita belok kanan ya. Belok kiri itu menuju ke Cimahi, alun-alun Cimahi, lurus itu nanti ke pasar atas, ke pasar Sangkuriang. Kemudian kalau kanan ke Cipageran, juga jalan Sersan Bajuri ya. Nah, kita ambil kanan, hati-hati nih sahabat. Oke. Nah, dari sini sih untuk menuju ke area atau wilayah dari KBP itu mungkin sekitar, atau Kabupaten Bandung Barat ya, itu mungkin sekitar 3 kilo sampai dengan 5 kiloan lah. Dan ini masih dalam wilayahnya Cimahi ya, kota Cimahi. Nah, dari sini nih sahabat, kita belok kiri yang ada janur kuning ini ya. Nah, dari sini kita belok kiri menuju ke Kabupaten Bandung Barat. Oh, awas. Nah, oke. Kita lanjut ke bawah. Waduh. Masya Allah, keren banget. Benar-benar sangat indah dah jalannya. Kemudian cukup sepi juga ya. Jadi ini benar-benar jalur alternatif menuju kawasan wisata Lembang, Subang, yang mungkin belum banyak orang tahu ya, jalur alternatif ini. Dan teman-teman bisa coba juga. Jadi kalau misalnya rutenya bisa keluar di
Cikamuning atau sebelum Cikamuning apa ya, ada exit tol baru itu. Kemudian masuk nanti ke daerah Wanayasa. Nanti kita mungkin bisa lihat ya masuknya dari mana. Yang pasti jalannya cukup sepi ya. Artinya nggak terlalu banyak orang di sini dan bisa menghemat waktu. Daripada bermacet-macetan, mending pakai jalur alternatif ini. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya. Ini pemandangannya luar biasa ini. Juara banget lah pokoknya. Nah ini mungkin rombongan ini ya, yang mau main. Ini juara banget nih teman-teman. Oh, kita masuk lagi ke lorong waktu, ke lorong penuh dengan pohon bambu. Nah itu kan, jadi mobil bener-bener cukup satu ya, jadi harus hati-hati aja. Tapi kalau view sih boleh lah. Ini mungkin menjadi salah satu daya tarik di sini ya. Dan udaranya cukup segar. Jadi kalau misalnya kebenaran teman-teman juga mau ngaso dulu nih di sini, mau ngopi-ngopi dulu, bukan terlihat banyak sekali perkebunan ya. Ini bisa tuh. Keren banget ya. Kita lihat dulu nih. Wah, mantap nih. Terlihat di sini perkebunan, banyak sekali perkebunan. Kemudian kita juga lihat di sini view dari Gunung Burangrang. Ini keren banget nih, sahabat ya. Jadi jalur pendakian, kalau misalnya mau mendaki tadi bisa lewat jalur yang tadi. Kemudian kalau misalnya cuman pengen lihat view-nya aja, ini bisa dari sini ya, teman-teman ya. Tuh. Oh, keren banget ya. Wah, bener-bener kerasa daerah pedesaannya ya. Dan terlihat di sana dari kalau tadi perkebunan palawija, sekarang perkebunan teh, di depan perkebunan teh. Dan ini aduh, rumah estetik banget ya. Enak banget nih rumah nih. Keren. Sebelah pinggir perkebunan lagi. Sebelah atas jauh perkebunan teh. Wah, itu yang punya rumah enak banget tuh, seger buat refreshing kayaknya. Cikalong Wetan, Cisomang, Panglejar, Tagok Apu, kita ke kanan ya. Nah dari sini Sendang Gelis, Kahuripan, Bukit Senyum. Nah lewat sini nih. Oke, jadi sebelah kiri ini, wah enak banget nih. Juara ya. Juara ada lapang seindah ini ya. Keren banget nih teman-teman ya. Juara banget nih. Pinggir banyak kafe-kafe atau warung-warung ya. Kita mungkin bisa ngopi-ngopi dulu di sini nih kayaknya nih ya. Sebelah kanan kebun teh. Wah, keren juga ya. Oh, di sini juga ternyata katanya ini kolam renang Tirta Hurip Lembang Danau. The kriuk dan kopi. Wih, keren ya. Mungkin lain waktu kita nanti coba explore tempat ini ya. Sekarang kita lanjut dulu untuk terus menuju ke Wanayasa atau lewat Cikalong Wetan ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut dan sekarang masih berada di wilayah Cikalong Wetan. Dan terlihat ya masih banyak perkebunan dan sekarang jalannya udah mulai dibeton. Kalau sebelum tadi itu diaspal, sekarang jalan cukup agak sedikit lebih lebar lah. Lebih lebar, kemudian jalan dibeton dengan view dan kondisi atau suasana yang masih hampir tetap sama
yaitu lumayan udaranya sejuk ya. Udaranya sejuk, jalan berkelok. Dan ini katanya di sini tadi ada rambu-rambu lalu lintas rawan longsor. Jadi tetap harus hati-hati ya, jaga dan tetap harus tetap hati-hati dan fokus di jalan. Oke. Dan banyak sekali dari tadi tikungan tajam ya, banyak sekali. Jadi sebaiknya jangan terlalu kebut-kebutan lah kalau lewat jalan ini, karena banyak sekali tikungan tajam. Mungkin kalau orang-orang di sini udah biasa sih, udah tahu jalan juga, udah tahu apa namanya tempat atau daerah, jadi mereka biasanya main agak kencang-kencang. Tapi kalau buat pendatang atau yang mau lewat aja, ini harus waspada ya, tetap fokus dan berhati-hati. Dan di sebelah kiri ini, ada pesawahan juga ternyata. Ada pesawahan. Oke. Dan jadi memang kalau jalan sih banyak berkelok ya. Ya karena ini masuk jalur alternatif, bukan jalur utama menuju ke Bandung atau ke Lembang. Jadi ya namanya jalur alternatif kadang luput dari perhatian ya. Jadi kadang-kadang juga pembangunannya sedikit lebih lambat daripada yang di pusat kota. Tapi tuh seperti ini ya vibes-nya atau view-nya. Wah, keren banget. Masya Allah, ini keren banget ini. Banyak sekali hutan di sini ya. Wow, keren banget. Waduh, itu apa? Banyak yang kuning-kuning itu. Pohon apa ya? Wah, keren banget. Banyak yang kuning, kita coba ini dulu ya. Kita di sini dulu sebentar. Mungkin bisa. Keren, mantap. Waduh, oke sahabat, kita lanjut dan jalannya mulai menurun tajam ya. Menurun tajam ini. Wush. Dan sebelah pinggir banyak pesawahan ya. Di pinggir banyak pesawahan. Dan kita lanjut ke atas. Kita lanjut ke atas. Dan kita masih di desa Sindang Sari ya. Wah, dan jalannya menurun. Wah, Bapak masih kuat tuh. Wush. Dan di pinggir sisi kanan sisi kiri, wow, Masya Allah, keren banget sahabat. Banyak teras sharing pesawahan ya, kayak di Ubud Purwakarta ini, Ubud Bali maksudnya. Wah, keren banget nih, keren ya. Tuh kita lihat dulu di sini. Terus keren banget, Masya Allah banget ini. Tuh sahabat ya, bisa dilihat teras sharing pesawahan, seger juga ya, keren lah. Oke, kita lanjut. Dan ini masih ke bawah dengan kontur atau elevasinya menurun. Dan kita sekarang menanjak ya. Oke, kita skip dulu ya.
Halo sahabat jalan-jalan seru santai, sekarang kita lagi berada di Tajur Katineng, Resort Tajur Katineng, di mana resort ini mengusung tema tradisional atau kebudayaan lokal Sunda ya. Kita akan coba explore fasilitas dan daya tarik apa saja yang ada di Tajur Katineng ini. Oke sahabat, kita. Setelah dari area parkiran, teman-teman atau pengunjung yang datang akan diarahkan ke saung untuk konfirmasi kedatangan sekaligus check-in ya. Nah, saung ini dinamakan saung galengan sekaligus tempat menemu. Warungnya didesain dengan bangunan adat Sunda yang bahan materialnya berasal dari bambu. Dan ini adalah fasilitas musola atau tajuk dalam bahasa Sunda. Begitu sangat bersih dan nyaman ya, makin khusyuk aja kalau sholat di sini. Ada area taman hijau. Taman ini sudah dilengkapi dengan ayunan dan juga cocok buat diabadikan dengan jepretan kamera ya sahabat. Dan spotnya atau view-nya langsung ke gunung dan juga area pesawahan. Selanjutnya di samping taman terdapat kolam renang dengan air alami yang segar. Kolam renang ini tidak begitu dalam, kedalamannya mungkin hanya sekitar 50 sentian ya, yang pastinya diperuntukkan untuk anak-anak. Orang tua atau yang sudah dewasa cukup mengawasi anaknya saja. Kolamnya pun dikonsepkan dengan bebatuan dan juga air terjun yang kecil. Oh ya, mengenai semua villa Tajur Katineng menghadap langsung ke area pesawahan dan gunung yang menjulang tinggi. Spot villa ini menghadap ketiga gunung yang berbeda tapi berdekatan ya. Gunung-gunung tersebut merupakan Gunung Sunda, Gunung Burangrang, dan juga Gunung Tangkuban Perahu. Selain mendapatkan view alam yang indah, Tajur Katineng juga menyajikan makanan dan juga minuman tradisional khas Sunda. Rasa otentik, enak, serta harganya yang terjangkau. Kita akan coba lihat aktivitas yang ada di dapur Tajur Katineng ini. Dan di dapurnya ini begitu sangat kental dengan ornamen dan peralatan masak zaman dulu atau yang jadul ya. Ada yang masih dimasak dengan menggunakan hau atau tungku yang masih menggunakan kayu bakar. Jadi rasanya dijamin enak pol deh. Teman-teman bisa mencicipinya di area outdoor yang sudah disediakan tempat duduk di setiap titiknya. Tempat ini juga keren abis, bisa dijadikan sebagai spot foto yang instagramable. Nah, kita beralih untuk bahas penginapan atau saung di Tajur Katineng. Sementara ini kurang lebih ada 8 penginapan dengan ukuran yang berbeda. Ada saung ukuran kecil dan ada juga saung yang ukurannya lebih besar. Oh ya, teman-teman bisa juga jalan-jalan santai di area Tajur Katineng ya. Terdapat jalur trekking yang mengelilingi area penginapan. Setiap trekkingnya akan melewati sungai kecil dan juga kolam ternak ikan. Nah, bagi yang membawa anak bisa sambil nasi makan ikan secara langsung ya. Sedangkan kalau yang hobi mancing, Tajur Katineng juga menyediakan area pemancingan ikan yang cukup luas. Hasil pancingannya bisa diolah lalu disantap langsung. Namun hasil ikan pancingannya dibeli ya sahabat.
Nah, sekarang kita keluar dari Villa Resort Tajur Katineng dan kita jelajahi perkampungan yang ada di sekitar Tajur Katineng ini. Begitu kaki melangkah masuk ke desa Tajur, kita seolah diajak menembus lorong waktu. Rumah-rumah adat yang berdiri kokoh dari kayu, atap ijuk, serta halaman yang tertata rapi, memancarkan kesan tenang dan harmonis. Di sini warga hidup selaras dengan alam dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Sunda. Penduduknya ramah dan hangat dengan senyum yang tak pernah pelit. Mereka dengan senang hati bercerita tentang tradisi gotong royong, sistem tatanan adat, dan upacara-upacara khas yang masih dijalankan secara turun-temurun. Setelah bermalam di rumah Abah, saya bersiap untuk membuka hari dengan semangat baru di desa Tajur ini. Embun pagi begitu sangat dingin dan menyegarkan. Langkah kaki menyusuri jalanan tanah yang bersih dan tertata, diapit oleh rumah-rumah panggung khas Sunda yang berdiri anggun dalam kesederhanaannya. Atap hijau yang menghitam dimakan waktu justru menjadi saksi betapa tradisi di desa ini tetap dijaga sepenuh hati. Di kejauhan terdengar suara ayam jantan bersahut-sahutan menyatu dengan irama alam dan kesunyian pagi. Sesekali terdengar suara ibu-ibu yang tengah menumbuk padi, ditemani tawa kecil dan obrolan ringan. Sementara itu, anak-anak kecil berlarian riang di halaman rumah menikmati embun yang belum sepenuhnya menguap dari rerumputan. Warga yang berpapasan selalu menyapa ramah, ada ketulusan dalam setiap senyuman dan salam yang diucapkan, seolah-olah mereka tak hanya menyambut tamu tapi juga berbagi kedamaian yang mereka miliki. Setiap sudut di desa ini bercerita tentang leluhur yang mewariskan nilai, tentang alam yang menjadi sahabat hidup, dan tentang manusia yang tahu cara hidup berdampingan, bukan hanya dengan sesama, tetapi juga dengan waktu. Berjalan-jalan pagi di desa Tajur bukan sekedar aktivitas, melainkan perjalanan kecil yang membuat kita kembali mengingat betapa indahnya hidup yang sederhana, yang penuh makna. Jadi itu dia teman-teman petualangan seru kita hari ini ke desa Tajur dan Villa Resort Tajur Katineng, salah satu hidden gem di Purwakarta. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan petualangan seru berikutnya bareng kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum, gas terus, jangan lupa bahagia. Gaskan lur!